Shalom Bapak Ibu. Malam hari ini kita akan masuk di dalam peribadahan, ibadah keluarga. Untuk itu kita mulai dari kita, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita. Untuk itu kita masuk di dalam saat ini. Jemaat, saya undang bangkit berdiri untuk menghadap Tuhan dan menyembahnya. Ya Tuhan Yesus, kami segenap umat-Mu berhimpun bersekutu dengan melalui nyanyian, doa, dan mendengarkan firman-Mu. Layakkan kami semua untuk yang berhimpun untuk menyembah-Mu, ya Tuhan. Hadirkanlah Roh Kudus-Mu memenuhi persekutuan ibadah ini, serta nyalakan api kasih di dalam hati kami, agar nyanyian, doa, dan firman serta persembahan hidup kami tidak hanya berhenti dalam ibadah ini, tetapi terus terwujud dalam ibadah aktual kami sehari-hari. Terlebih di tengah situasi yang masih mencekam karena virus COVID-19, dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Silakan Bapak Ibu kembali. Kita akan bermazmur dalam Mazmur pasalnya yang ke-94 ayat 16 hingga ayatnya yang ke-19. Kita akan membacakan secara silih berganti.
Siapakah yang bangkit bagiku melawan orang-orang jahat? Siapakah jika bukan Tuhan yang menolong aku? Ketika aku berpikir kakiku goyang, apabila bertambah banyak pikiran dalam batinku. Demikian pembacaan Mazmur. Kita akan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 26, bait yang pertama dan bait yang keempat. Bimbing dan serta kami ya Tuhan dalam firman dan kebenaran, menghantar kami dalam kebersamaan atas hidup kami. Tuhan serta hati dan pikiran kami, dalam putra-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita berdiri sebagaimana bacaan yang terambil dalam kitab Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-20 ayat 7 hingga yang ke-12. Saya akan membacakannya, Bapak Ibu dan Saudara menyimak. Demikian firman Tuhan menyatakan bagi kita. Pada hari pertama dalam minggu itu, ketika kami berkumpul untuk memecahkan roti, Paulus berbicara dengan saudara-saudara di situ karena ia bermaksud untuk berangkat pada keesokan harinya. Pembicaraan itu berlangsung sampai tengah malam. Di ruang atas di mana kami berkumpul dinyalakan banyak lampu. Seorang muda bernama Eutikus duduk di jendela. Karena Paulus lama-lama berbicara, orang muda itu tidak dapat menahan kantuknya. Akhirnya ia tertidur lelap dan jatuh dari tingkat ketiga ke bawah. Ketika ia diangkat orang, ia sudah mati. Tetapi Paulus turun ke bawah. Ia merebahkan diri ke atas orang muda itu, mendekapnya dan berkata, "Jangan ribut, sebab ia
masih hidup. Setelah kembali di rumah atas, Paulus mengucap-ucapkan roti lalu makan. Habis makan masih lama lagi ia berbicara sampai fajar menyingsing. Kemudian ia berangkat. Sementara itu mereka mengantarkan orang muda itu hidup ke rumahnya dan mereka semua merasa sangat terhibur. Demikian firman Tuhan. Bagi kita mendengar, terpujilah Kristus. Haleluya. Persilakan duduk. Bapak Ibu dan Saudara, gambar yang ada Bapak Ibu saksikan, letakkanlah sesuatu pada tempatnya. Ketika kita akan minum akan menggunakan gelas, makan menggunakan piring, membuang sesuatu pada tempatnya. Maka itu jelas meletakkan sesuatu pada tempatnya. Kalau saja kita bicara dalam kehidupan bergereja, maka ada sesuatu yang harus kita letakkan pada tempatnya. Di dalamnya kita beribadah, maka ada pujian, doa. Semua rumpun-rumpun ibadah itu melekat di dalam peribadahan kita. Namun ada hal yang unik Bapak Ibu dan Saudara. Uniknya, mengapa orang yang rajin atau datang ke gereja bahkan dikata tidak pernah absen, tapi setibanya di gereja dia tertidur, bahkan pulasnya, atau manakala orang berkata kenapa dia harus berpakaian rapi, berpakaian yang boleh dikata bersih, kalau ternyata hanya datang ke gereja untuk numpang tidur. Kenapa dia berpakaian rapi, pakaiannya baik, bagus, tapi ketika datang ke gereja hanya untuk numpang tidur? Saudara, pertanyaannya sederhana saja. Mengapa atau acap kali kita sering melihat bagaimana mereka menggunakan gereja sebagai sarana pengganti ruang tidur? Kalau ada pertanyaannya Bapak Ibu dan Saudara, apa jawab kita? Mengapa jemaat atau kehidupan kita beribadah acap kali atau terkadang atau sering menggunakan ruang gereja sebagai sarana pengganti ruang tidur? Kalau mau tidur kenapa tidak di rumah saja? Kalau menurut Bapak Ibu, apa ya? Artinya kalau untuk pemberita firman atau pelayan firman itu normatif. Tapi ketika Bapak Ibu hadir duduk sebagai jemaat, mengapa ruang gereja menjadi sebuah sarana pengganti ruang tidur kita? Menurut ibu-ibu, bapak-bapak, yang sederhana saja, tidak usah berpikir yang berat. Mengapa ruang gereja sebagai sarana pengganti ruang tidur? Menurut Bapak Ibu, kenapa Bu? Siapa yang jawab? Karena tidak fokus aku, ya. Maka lebih baik dia tidur saja supaya lebih fokus dengan tidurnya. Baik. Ada lagi jemaat lah, Bapak Ibu, non majelis. Nanti saja majelis. Bapak Ibu sebagai jemaat, mengapa? Tadi dikatakan tidak fokus, sehingga lebih baik tidur saja. Padahal pakaiannya saya katakan rapi, mulai dari atas sampai bawah, sepatu pun baik.
ada hal yang lain lagi selain dia tidak fokus. Tidak apa-apa Bapak Ibu, marilah. Atau majelis juga tidak mengapa-apa. Ada? Karena dianggap sebagai rutinitas. Baik, tidak fokus karena dianggap sebagai rutinitas. Ada lagi? Ada majelis 1, 2, 3. Di sebelah kiri saya, ibu-ibu ada? Kelelahan, ya. Karena kelelahan tidak fokus, karena dianggap sesuatu yang rutinitas, sehingga ketika datang ibadah hanya menjadi sebuah tempat pengganti ruang tidur. Saudara, terkadang kita melihat ada hal-hal yang sedemikian muncul dalam peribadahan kita. Atau lagi ketika bicara ruangan gereja kita, baiknya sekarang karena kondisi pandemi, maka non AC. Saya sering melihat dalam ibadah, apalagi ibadah jam 9.30, maka orang tidak akan pernah bisa tidur karena ruangannya akan menjadi sesuatu yang panas. Pasti dia akan lebih konsentrasi sedapat mungkin. Nah, saudara yang kasih dalam Yesus Kristus, maka mau mengatakan juga, pasti segala sesuatu ada sebabnya, pasti ada akibatnya. Ketika kita datang dengan tidak fokus, ketika kita datang menjadi sebuah rutinitas, bahkan boleh dan dikata ada hal-hal lain yang membuat kita datang menggantikan ruang tidur, maka pastilah ada sesuatu yang tidak akan pernah kita dapatkan. Perjumpaan kita hanya menjadi sebuah hal yang rutinitas tadi dikatakan. Yang penting saya datang, tapi tidak ada sesuatu yang kita bawa. Nah, saudara yang kasih dalam Yesus Kristus, bacaan kita menghantar bagaimana kita kisah para rasul ini. Dalam bagian bacaan kita mau mengetengahkan bagaimana peran Rasul Paulus, yang juga ada peristiwa yang unik dia dapatkan dalam sebuah perjumpaan, dan perjumpaan itu sesuatu yang tragis, sesuatu yang boleh dikatakan sangat memilukan. Akan mana kisah tentang seorang anak muda. Saudara, dengan otoritas Paulus ketika ia menyatakan Injil, kita tahu bersama bagaimana Paulus menyatakan kepada sebuah jemaat khususnya yang di Efesus ini, dia yang saya katakan bahwa Paulus ini senangnya berusukan dari satu tempat ke tempat lain, dari satu kota yang besar sampai kota yang kecil, sampai ke pedalaman pun dia masuk untuk memberitakan Injil. Konteks mana yang terjadi adalah Bapak Saudara, ayat sebelumnya bahkan pasal 19 mau mengatakan ada huru hara yang terjadi sehingga Paulus harus mau menjembatani persoalan itu. Huru haranya adalah bagaimana jemaat yang tadinya percaya kepada Paulus, mereka diombang-ambingkan dengan seorang tokoh yang bernama Demetrius, yang di dalamnya menyatakan bahwa kalau bukan karena dewa Artemis maka kamu tidak akan bisa apa-apa. Dewa Artemis, Bapak dan Saudara, adalah dewa yang dipercaya akan memberikan yang tidak lain adalah hasil bumi. Sehingga ketika mereka bekerja itu bukan karena hasil tangan mereka, tapi karena dewa itu. Maka mereka mulai membenci Paulus, mereka mulai antipati terhadap Paulus atas apa yang Paulus nyatakan bahwa semua itu adalah karena Tuhan. Maka pernyataan itulah membuat mereka menolak, membenci Paulus. Nah, kehadiran Paulus mau menjembatani akan pernyataan yang sedemikian, khususnya yang ada dalam bagian bacaan kita. Itulah sebabnya Bapak Ibu dan Saudara, sebelum kepergian Paulus meninggalkan tempat sebagaimana dikatakan dalam firman Tuhan, dia harus berjumpa dulu dengan mereka semua.
perjumpaan itu boleh dikata sebagaimana ia memecah-mecahkan roti dalam peristiwa yang kita ketahui bagaimana roti yang tidak beragi itu menjadi sebuah lambang tentang Kristus. Saudara, perjumpaan Paulus dengan orang pada saat itu sangat intens, dalam pengertian dari pagi sampai fajar akan menyingsing. Saudara bisa membayangkan waktu yang begitu panjang, bahkan begitu sangat melelahkan, dalam situasi yang sedemikian. Sebagaimana dalam firman Tuhan, ada seorang anak muda, dia duduk di pinggir dekat jendela dalam kantuknya tanpa sadarnya. Akhirnya dari lantai 3, saudara, dia terjatuh. Awalnya dia mendengarkan dengan baik, tapi manakala dengan segala kelelahan itu, akhirnya kita lihat bersama bahwa dia terjatuh dari lantai 3 dan searah jarum jam ia dijumpai bahwa ia sudah mati. Tapi ketika Paulus datang dan menghampiri, maka Paulus katakan kepada mereka, apa yang dilakukan Paulus pertama kali adalah duduk bersama dengan dia, mendekapnya atau memeluknya dan mengatakan, jangan ribut, ia masih hidup. Saudara, bukan karena kehebatan pribadi Paulus, tapi karena Tuhan bekerja atas hidupnya, maka yang harusnya terjadi perpisahan antara orang tua dengan anaknya ternyata menghidupkan sesuatu yang adalah bagaimana kondisi anak yang bernama Eutikus. Saudara, Eutikus dari Troas ini yang semana kala namanya duduk di jendela. Bapak Ibu bisa bayangkan kalau orang duduk di pinggir atau dekat jendela, namanya angin yang akan membuat ia terlelap, yang ia tidak dapat menahan kantuknya, dan hal yang tragis, bagaimana ia harus terjatuh. Itu saya katakan di awal tadi. Mengapa kita datang ke gereja dengan pakaian yang begitu baik, begitu rapi, segala sesuatu kita setting baik, tapi ketika kita datang dan beribadah hanya menjadi tempat pengganti ruang tidur. Saudara, manakala Paulus berkata, jangan takut, dia masih hidup. Kalau saja Bapak Ibu Saudara, kita masih diberikan kehidupan, diperjumpakan dalam situasi bersama dengan Tuhan, akankah menjadi hal yang kita anggap rutinitas? Saudara, dalam mana kita membaca kitab ini, dalam perikopnya perpisahan yang menghibur, harusnya mereka berpisah dengan Paulus pasti ada rasa kehilangan, tapi perpisahan itu terjadi. Paulus menghibur dan menguatkan mereka, yang boleh dikata mendatangkan kekuatan bagi mereka. Karena persoalannya di situ, huru-hara yang terjadi adalah yang saya katakan di awal. Demetrius mengatakan jangan percaya sama Paulus itu, bahwa apa yang engkau dapatkan itu karena tanganmu, karena dewa Artemis itu, karena dewa itulah yang memberikan engkau kehidupan. Maka inilah yang membuat huru-hara yang terjadi. Maka Paulus yang mau menyatakan kembali bagaimana ini dia menguatkan, berikan nasihat bagi saudara-saudaranya di situ, bagaimana karya Tuhan atas hidupnya. Nah saudara, hal yang unik terjadi menjadi potret bagi kita. Peristiwa ini akan menjadi catatan buat kita juga. Bapak Ibu Saudara, nama Eutikus jarang kita dengar. Peristiwa ini juga menjadi sebuah peristiwa orang yang mati dihidupkan,
yang manakala dipandang orang lain yang sudah mati, tapi Paulus berkata, jangan takut, dia masih hidup. Saudara yang kasih dalam Yesus Kristus, kita tidak asing dengan kisah bijaksana dan bodoh 5 gadis. Sama-sama mereka mempersiapkan, hanya bicara waktunya saja yang belum tepat. Sama-sama mereka mempersiapkan diri mereka, tapi ada hal yang kurang pada diri mereka ketika mempelai laki-laki itu datang. Bahkan lebih dikata, Bapak Ibu Saudara, bagian firman Tuhan ketika bicara 5 gadis yang bodoh, jangan sampai dikatakan, aku tidak mengenal kamu dan aku tidak tahu dari mana kamu datang. Kalau itu dikatakan, aku tidak mengenal kamu dan aku tidak tahu dari mana kamu datang, mari kita belajar. Ada situasi yang mengajak bagi kita. Kalau saja Bapak Ibu dan Saudara, kisah ini juga mengajarkan bagi kita dalam kehidupan bergereja kita. Ini adalah gambar ketika gereja ini diresmikan dan ditabiskan. Ketika kita berbicara dalam ibadah hari Minggu, dikala kita berjumpa dalam ibadah keluarga, baik secara daring maupun luring, berjumpa maupun lewat virtual, artinya mau mengatakan Tuhan tetap memperjumpakan kita dimanapun kita ada. Kalau saja gereja ini dengan segala keindahannya akankah menjadi gereja, menjadi sebuah bangunan yang mati? Karena gereja bukanlah gedungnya, tapi gereja adalah orangnya. Kalau saja bangunan ini mati, Bapak Ibu dan Saudara, tidak ada yang hidup, semuanya sudah mati. Tapi manusianya adalah manusia yang hidup. Kita belajar, Bapak Ibu dan Saudara, dari kisah Eutychus ini. Secara fisik dia hidup, tapi ketika ada sesuatu yang tidak hidup, dijadikan kembali untuk ia hidup. Maka gereja ini, oleh karenanya kita yang ada di dalamnya akan memperjumpakan kita, Bapak Ibu dan Saudara. Perjumpaan harusnya memberikan sebuah kualitas dari perjumpaan. Kalau Bapak Ibu membaca Sabda Berikan Umat, bagaimana perjumpaan Paulus dengan orang-orang yang masih percaya memberikan kualitas. Walaupun mereka harus berada di lantai 3 agar mereka tidak terancam, tapi Paulus tetap memberikan perjumpaan ini, perjumpaan yang memberikan kualitas, bukan memberikan perjumpaan yang sia-sia. 2 atau 3 orang hadir dalam namaku, aku ada di dalamnya. Bapak Ibu dan Saudara, tidak menyurutkan kita kan? Mau sebagian kita yang hadir saat ini, peribadahan kita tetap berjalan, tidak menjadi satu bentuk penghalang untuk kita datang berjumpa dengan Tuhan. Karena perjumpaan itulah yang memberikan kualitas bagi kita. Bapak Ibu dan Saudara, kehadiran Paulus yang kita baca memberikan kesan. Ada percakapan, ada dialog, ada sebuah peristiwa, dan itu menjadi sebuah kenangan yang menguatkan bagi jemaat sebelum ia melanjutkan perjalanannya. Marilah Bapak Ibu dan Saudara, ketika malam ini kita boleh berjumpa, menjadikan sebuah pembelajaran yang penting bahwa kualitas perjumpaan kita bersama dengan Tuhan memberikan manfaat bagi setiap kita. Biarlah dalam perjumpaan demi perjumpaan kita tetap memberikan kesan yang baik, positif, dan bermakna. Kalau saja judul perikop perpisahan yang menghiburkan, ya Bapak Ibu dan Saudara, apakah perjumpaan kita sampai dengan akhir akan selalu memberikan kualitas atau tidak?
Maka itulah yang menjadi refleksi bagi kita hari ini dan seterusnya. Apakah perjumpaan saya dengan orang lain bisa menjadi berkat? Atau sebaliknya, atau dan terlebih, apakah perjumpaan saya dengan Tuhan sudah memberikan kualitas dalam hidup saya? Maka kita bisa belajar, Bapak Ibu dan Saudara. Kisah ini akan memberikan ruang bagi saudara dan saya. Dimanapun kita ada, jadikanlah perjumpaan kita menjadi perjumpaan yang berkualitas. Jangan seperti Eutikus. Kita bisa belajar dari Eutikus ini. Ia awalnya semangat, ia awalnya dengan bersemangat yang begitu berkobar-kobar untuk mau dan hadir mendengar Paulus. Tapi apa yang terjadi pada dirinya? Dia tidak mempersiapkan dirinya secara baik. Justru ia harus mengalami peristiwa yang tidak menyenangkan. Kalau kita mau berjumpa dengan Tuhan, tetaplah mempersiapkan segala sesuatunya. Tidak lain adalah hati kita, agar perjumpaan kita memberikan kualitas. Mari Bapak Ibu dan Saudara, dikala kita akan berjumpa dalam ibadah hari Minggu untuk mengikuti perjamuan kudus Tuhan, mari buatlah bahwa perjumpaan saya dalam perjamuan kudus itu memberikan kualitas dalam hidup saya. Karena Dia yang menebus dari segala dosa kita. Ia mati untuk menebus dan ia bangkit untuk memberikan kehidupan kita bersama dengan Tuhan. Mari kita jalani dan yakin dan percayalah bahwa perjumpaan kita punya kualitas dalam hidup dan bersama, baik dengan keluarga, gereja, masyarakat, dan dimanapun kita ada. Tuhan akan selalu menyertai dan memberkati kita sekalian. Amin. Mari bersama kita responi firman Tuhan. Hidupku disentuh oleh Tuhan.
bersama dengan orang-orang yang di sekitar kami, keluarga kami, pekerjaan kami, bahkan terlebih perjumpaan yang berkualitas bersama dengan Tuhan. Sebab Engkaulah yang menjaga hidup kami, sebab Engkau juga yang mengawal kami, menuntun kami, memberikan kehidupan atas kami dalam berbagai dinamika yang kami alami dan rasakan. Pahit dan manis kehidupan memperjumpakan kami ya Tuhan, namun kasih setiamu selalu menghantar dalam kawalan kasih sayang Tuhan bagi kami. Dan kami meresponi dalam perjumpaan bersama dengan Tuhan, agar segala sesuatu menjadi berkualitas dalam hidup yang Tuhan perkenankan bagi kami. Kami juga diingatkan melalui firman-Mu ketika perjumpaan Paulus memberikan kualitas bagi kehidupan jemaat, dikala mereka dengan penuh kerendahan hati mau dan mendengar akan apa yang menjadi seruan Paulus, agar mereka tetap dikuatkan, agar mereka tetap dihibur di tengah tantangan persoalan yang mereka hadapi. Untuknya juga ada peristiwa yang mengajarkan bagi kami tentang Eutikus. Di tengah dengan semangatnya untuk ia mendengar, dengan berjalannya waktu tanpa disadari, ada peristiwa yang sangat menyakitkan. Namun Engkau ya Tuhan, Sang Sumber hidup, sebagaimana Engkau menyatakan bagi Paulus sebagai alat perpanjangan tangan, bahwa Engkaulah sang pemilik atas hidup dan kehidupan. Sebagaimana Eutikus hidup dan ia boleh kembali di tengah kehidupan keluarga, memberikan tanda bahwa kehadiran Tuhan mengatasi dengan berbagai hal dalam hidup dan kehidupan. Untuknya juga ya Tuhan, kami mohon, biarlah ketika kami boleh memperjumpakan diri kami dengan Tuhan, bukan semata-mata karena jumlah, bukan semata-mata karena gedungnya, tapi adalah diri kami yang datang dan menghampiri Engkau ya Tuhan. Sebab Engkau mengenal hati kami dikala perjumpaan kami. Apapun yang kami alami, baik suka, akan menghadirkan kegembiraan untuk kami melanjutkan. Dikala ada duka, Tuhan tetap memperjumpakan kami dalam penghiburan yang sejati. Apapun yang kami alami ya Tuhan, berkati dan serta kami. Perjumpaan kami bersama dengan sektor pelayanan 3, Tuhan memberkati, agar setiap kami yang bersama hadir saat ini, biarlah perjumpaan kami menghadirkan akan nilai kualitas dan Tuhan memberkati. Sedemikian juga bagi mereka yang tidak dapat hadir, Tuhan Engkau ada dan mengenal, dan Tuhan tetap menjaga mereka dalam doa kami, agar mereka juga selalu berjumpa dengan Tuhan dimanapun mereka berada, agar perjumpaan mereka dapat memberikan kualitas. Bapa yang Maha Kasih, kami berdoa untuk keluarga lepas keluarga kami, Tuhan memberkati. Biarlah rumah kami menjadi gereja kecil, memperjumpakan kami bersama dengan Tuhan. Perjumpaan kami di tengah keluarga memberikan kualitas, Tuhan memberkati. Bagi kami, baik sebagai suami, baik sebagai istri, dalam peran tugas tanggung jawab kami, Tuhan memberkati. Dalam kehidupan berpelayanan kami, Tuhan memberkati kami, baik sebagai majelis jemaat, baik vikaris, bahkan juga kami yang turut ambil bagian di tengah-tengah pelayanan jemaat-Mu di gereja ini ya Tuhan. Berkatilah kami dengan segala talenta kami, Tuhan tetap ada dan memberkati kami. Bapa Maha Kasih, kami juga berdoa untuk ibadah yang akan kami lanjutkan di minggu pekan, khususnya untuk ibadah keluarga pada hari Jumat. Demikian juga ya Tuhan, kegiatan-kegiatan kami gereja, Tuhan serta dan mampukan kami. Kami akan mempersiapkan diri kami ya Tuhan, perjumpaan kami dalam ibadah hari Minggu melalui perjamuan kudus Tuhan.
Tuhan memberkati sehingga kehadiran kami baik di gereja maupun di rumah dalam ibadah akan menghadirkan perjumpaan yang membawa manfaat dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan dengan kehidupan anak-anak kami, pekerjaan mereka, pendidikan mereka, untuk segala masa depan mereka juga kami serahkan dalam tangan kuat kuasa Tuhan, agar perjumpaan dalam doa kami, Tuhan memberkati mereka. Kami berdoa bagi mereka dalam kelemahan tubuh, Tuhan serta mereka. Perjumpaan kami dalam doa membawa setiap orang-orang yang kami kasihi. Biar dalam jamaah Tuhan selalu memberikan kekuatan, bukan saja semata-mata kekuatan fisik, tapi dalam kekuatan iman, agar selalu dan mengandalkan akan Tuhan dalam perjumpaan mereka melalui doa. Bapak, makasih kami juga berdoa di tengah situasi pandemi COVID-19, biar Tuhan tetap berikan kami selalu kekuatan dan kesehatan selalu, dan dalam perjumpaan kami dengan Tuhan, dan Tuhan tetap mengawal dan menaungi kami. Kami berdoa ya Tuhan untuk pemerintah bangsa dan negara kami, Tuhan memberkati dalam arak-arakan akan pemilihan kepala daerah. Tuhan memberkati akan setiap mereka sebagai calon, dan kelak ketika siapapun yang akan dipercayakan dalam mengemban tugas sebagai kepala daerah, Tuhan tetap ada dan memberkati agar mereka juga kelak dalam menjalankan roda, dalam menjalankan pemerintahan dimanapun Tuhan tempatkan mereka, khususnya yang ada di Kabupaten Berau. Tuhan memberkati, maka kami juga sebagai warga masyarakat akan tetap turut dan mendukung dan turut berpartisipasi dalam arak-arakan, khususnya dalam pemilihan nantinya. Kami serahkan semuanya dalam tangan kasih sayang Tuhan. Bapak, makasih dikala kami akan mundur dari tempat ini, Tuhan memberkati, jaga dan kawal kami dalam istirahat tidur kami, dan hari esok dengan hari yang baru kami tetap melihat dan menyaksikan akan anugerah Tuhan, akan hari yang Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih ya Bapa dalam segala kasih kami, dalam segala seru minta dan doa kami bawa dalam putra Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tiba saatnya kita akan berikan persembahan syukur kita. Mari ungkapkan syukur hati dengan beribadah pelayanan gereja Tuhan, dengan mengingat firman-Nya dari Maleakhi pasal 3 ayatnya yang ke-10 yang menyatakan, bawalah seluruh persembahan persekutuan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumah, dan pujilah aku firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Tuhan memberkati saudara dan memberkati persembahan saudara.
berdiri dan mendoakan persembahan seperti ini. Ya Tuhan Yesus, Maha Kekal dan Kudus, kami segenap umat-Mu ini telah membawa sedikit yang kami dapatkan kepadamu untuk diberikan sebagai ungkapan syukur kami kepadamu. Terimalah ya Tuhan, kami mohon berkat-Mu juga mereka yang Tuhan percayakan untuk mengelolanya, sehingga dapat membangun persekutuan, pelayanan dan kesaksian serta damai sejahtera dalam kehidupan. Amin. Jemaat, kami persilakan kembali. Sebelum kita masuk di dalam amanat pemutusan, mari kita sejenak mendengarkan warta pada keluarga. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, pertama atas nama Presbiter Sektor 3 mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah pada saat ini. Kiranya ibadah yang kita lakukan ini membawa berkat sukacita dan damai sejahtera di tengah-tengah keluarga kita masing-masing. Seperti yang sudah kita ketahui bersama bahwa ibadah keluarga sudah berlangsung minggu kedua pada minggu ini, yang mana minggu lalu sektor 1 dan sektor 2 yaitu pada hari Selasa dan hari Jumat, dan kembali minggu ini kita masuk di dalam sektor 3 dan hari Jumat ke depan akan dilakukan oleh sektor 4. Jadi keberlangsungan ibadah rumah tangga berlangsung sekali 2 minggu per sektor. Tetapi masalah hari atau waktu tidak selalu seperti yang kita lakukan malam hari ini hari Selasa. Bisa jadi 2 minggu ke depan kita hari Jumat. Jadi mohon kita saling melihat warta yang sudah dibagikan setiap ibadah minggu. Dan tentunya saya juga kembali tetap mengingatkan untuk kita, baik di internal presbiter, untuk sektor pelayanan 3 yang bertugas, tetap kembali saya ingatkan, maka kalaupun malam hari ini ada hal-hal yang kurang pas di dalam persiapan kami sebagai pelayan-pelayan yang sudah mengambil bagian dalam tugas pelayanan ini, atas nama presbiter sektor pelayanan 3, saya mohon maaf. Kedua, seperti juga menindaklanjuti warta yang hari Minggu kemarin, bahwa di tanggal 11 Oktober ibadah hari Minggu depan ini, seperti yang disampaikan Pak Pendeta tadi, kita akan melakukan gereja, melakukan perjamuan kudus. Untuk itu mari kita persiapkan segala sesuatunya untuk mempersiapkan diri kita di dalam perjamuan kudus tersebut. Ketiga, tetap mengingat kembali untuk warta yang sudah kita ketahui bersama, dan mari kita saling mengingatkan bahwa rencana Nona Vikaris Sesia akan mengakhiri tugas pelayanan dalam Vikaris di gereja kita pada tanggal 25 Oktober. Untuk itu saya sebagai koordinator sektor pelayanan 3 tentu untuk tetap kita bersama-sama membawa dalam doa kita, sehingga tugas yang dilakukan oleh Nona Vikaris Sesia kemanapun nantinya ditugaskan tetap boleh berjalan dengan baik dan Tuhan menyertainya. Dan untuk itu tak lupa juga kita mengucapkan terima kasih atas pelayanan baik di gereja ini dan juga di sektor pelayanan 1-4, khususnya kita sektor pelayanan 3. Dan untuk itu mari kita bergandengan tangan saling mengingat kembali seperti dari jemaat kita yang mengingatkan saya secara pribadi,
seperti yang sudah pernah mungkin, sekalipun Nona Vikaris ada di sini sebagai mungkin cenderamata untuk mengikat kita di dalam kasih Kristus, tetap saling mengingat. Jadi nanti akan saya sampaikan kepada sektor jemaat sektor pelayanan 3 bagaimana bentuk, saya serahkan kepada kita semua. Saya kira itu aja yang boleh saya sampaikan. Kiranya kehadiran kita bersama malam hari ini bahwa kita akan tetap dikuatkan sekalipun di masa pandemi ini. Ketika kita berserah kepada Tuhan, Tuhan akan tetap menyertai kita. Sehingga malam hari ini kita membawa sukacita dan damai sejahtera di tengah-tengah keluarga kita masing-masing. Terima kasih. Mari kita berdiri. Marilah dengan damai sejahtera Tuhan kita kembali dalam kehidupan kita dan melakukan firman Tuhan yang telah kita renungkan. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus, di dalam kuat kuasa penyertaan Roh Kudus, menyertai kita sekalian. Saat teduh sejenak. Saat teduh selesai, terima kasih, selamat malam, Tuhan memberkati kita sekalian.